nama saya baru Nisa. Kan ibu bisa dipanggil Ica aja gitu saya ya bu. Terus di sini kita melakukan sesi konseling kayak gitu. Tapi sebelumnya ibu udah pernah dengar nggak konseling itu apa kayak gitu belum? Jadi karena ibu belum tahu konseling itu apa ya bu, di sini saya akan sedikit menjelaskan kayak gitu. Nah di sini tuh konseling adalah proses kayak interaksi kayak gitu antara konselor dan konseling. Di sini saya sebagai konselor kayak gitu yang bertanya-tanya dan ibu sebagai konselingnya kayak gitu ya. Nah ini tuh bertujuan untuk membantu seseorang itu dalam memahami atau mengatasi masalahnya kayak gitu. Nah jadi ya konseling ini kayak kita berbicara berdua kayak gitu. Iya kayak gitu. Ibu bisa menceritakan masalahnya apa aja kayak gitu ke saya. Nah di sini juga konseling itu kan ada beberapa asas kayak gitu ya bu. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan kayak gitu. Jadi apapun yang diceritain sama ibu ke saya itu insya Allah terjamin kerahasiaannya, tidak akan disebarluaskan kayak gitu bu. Jadi aman kayak gitu ya bu. Terus ada asas kesukarelaan gitu. Jadi ibu secara sukarela mau untuk ditanya-tanya seperti itu, mau untuk menceritakan masalahnya ke saya kayak gitu tanpa paksaan kayak gitu ya bu. Selanjutnya ada asas namanya keterbukaan kayak gitu. Jadi ibu kayak gitu bu, terbuka aja ke saya kayak gitu, tidak usah ada yang dipendam-pendam kayak gitu, karena balik lagi ibu yang pertama ada namanya asas kerahasiaan kayak gitu. Jadi semua informasi yang ibu berikan ke saya itu terjamin. Terus dari yang sudah saya jelaskan, ada yang ibu ingin tanyakan tidak kayak gitu bu? Ya selamanya saya bercerita tentang diri saya, diri tangga saya. Anda tidak akan menceritakan kepada siapapun. Betul, karena yang tadi sudah ada kan asas kerahasiaan seperti itu. Nah ibu, karena ibu tadi sudah bertanya juga, selanjutnya mungkin boleh ibu ceritain nih apa yang lagi ibu rasain kayak gitu. Semuanya tentang rumah tangga saya, tentang anak-anak saya gitu. Boleh ibu. Ya namanya Grace. Saya punya anak 3, yang satu laki-laki itu kerja di angkot itu loh, kemarin angkot, terus rambutan juga. Terus yang kedua itu di Unsud menjadi apa? Kalau supir apa namanya itu? Supir dari kesan itu ya, itu satu. Ya satu yang perempuan itu kerjanya di Jimmy, salon Jimmy ya. Jadi itu setiap hari itu ya kerja semua, tapi sudah punya rumah sendiri-sendiri. Yang satu di Ketaliman, yang punya anak 2, yang kedua di Kebumen sini juga punya anak 2, yang satu yang perempuan itu sama dengan saya. Jadi untuk menolong saya di rumah gitu. Jadi saya tidak kesepian gitu. Kayak gitu ya bu. Jadi diakalin kayak gitu ya bu. Dia juga nggak mau saya sendirian. Umpamanya dia punya rumah sendiri, nggak mau lah, aku sama ibu aja. Jadi anak ibu punya perhatian banget. Iya. Semuanya. Udah, yang duanya itu saya dulu kan jadi guru SD. Dari kerja tahun 75 sampai pensiun, mengajarnya tuh kelas 1 terus. Tidak pernah tidak pernah kelas lainnya. Karena apa? Yang lain nggak mau. Nanti kalau saya kelas 1 nanti anak-anaknya rusak semua kayak gitu. Lah aku jadi masa saya bodoh terus, kelas 1 terus kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah, udah kelas 1 aja. Nah, terus saya laksanakan sampai pensiun. Ya, pensiun saya tahun 2012 saya pensiun, mulai pensiun. Udah saya di rumah, saya buka rames di rumah, jualan rames di rumah. Ya memang sih hasilnya banyak ya. Enggak banyak sih enggak, tapi ya
kita gitu. cukup kita ya kita bisa makan gitu ya pagi ya, terus kan nggak lancar gitu loh ya pengalaman saya ya. Iya, Bu. Terus kan ada orang yang ke situ Bang Harian itu loh Oh iya. tawarin uang ya lah kan di sini karena kurang ya aku pinjam udah ini berjalan datang satu lagi gitu terus sampai saya nggak jualan setiap harinya kan nggak ada yang untuk apa yang utang itu loh ya. Nah, saya takutan itu ya, anak-anak saya juga masih belum stabil hidupnya. Saya punya pinjaman itu sampai banyak sekali ya kan setiap pagi ditagih udah sama suami saya belum meninggal. Saya bilang ya udah itu kamu yang ngawur iya ya udah gimana lagi ya, terus anak-anak saya bertiga itu kompromi udah ibu gini aja saya tak pinjam uang ya tenang lagi saya ya seperti itu jadi saya yang pada kamu ini sampai berapa sampai 22 juta ya itu jadi anaknya udah kompromi aja ibu yang nyaut juga anak-anak ya 2012 anaknya pensiun ya 1 tahunnya lagi 13-14 lah udah tapi waktu itu saya sebelum ditawari anak-anak saya cari jalan kemana saya sampai susah terus kalau kan setiap pagi ke situ saya pagi-pagi masak udah selesai nyuci semuanya aku pergi iya pergi kemana menghindari itu sebelum di sahuri itu ya saya jalan dari naik angkot dari rumah ke perempatan itu ini Ciketeng apa namanya itu ya di sebelah sana rumah sakit saya jalan dari situ sana jalan terus sampai ke rumah sakit Margono udah pulangnya juga nanti sampai jam berapa jam 8 malam aku baru pulang sampai di rumah Dari pagi itu. iya saking menghindari itu Ya. jadi anak-anak saya kalau begini mama itu jadi nanti juga sama gitu ya jadi itu di apa namanya pinjaman Sama anak-anak iya gitu ya, Bu. udah jadi udah itu ya terus udah Akhirnya terlunasi semuanya sampai sekarang udah sekarang nggak usah utang-utang seperti itu juga haram nggak boleh sekarang kan bunganya kan besar ya udah itu terus aku udah selesai udah sampai sekarang udah ya anak-anak saya sampai sekarang itu kalau anak yang diinsut itu kerja kan kerjanya nggak di sini terus dari ke Surabaya ke Malang ke Madura kemana juga ke Jakarta ya kalau dari sana kan mungkin itu dia dapat uang gitu ya nah kalau dari sana mah ini untuk beli sejam gitu jadi angka 100 Ya anak-anak ibu sering kesini kayak gitu ya gitu. iya sering kalau liburan ya terus tapi aku juga bilang enggak ini uangnya aku diberi uang sama kamu apa nanti kamu nanti nggak dimarahi istri ya gitu enggak ini adalah kewajiban saya anak laki-laki anak laki-laki itu katanya udah harus menanggung kewajiban anak pada orang tua jadi kalau sudah begitu ya enggak apa-apa saya terima yang satunya lagi yang di Ketaliman yang laki-laki yang satu itu juga iya tapi ya aku sih enggak perlu enggak apa ya namanya
ikhlas lah, nggak diberi juga nggak apa-apa. Iya, iya. Biar untuk anak-anak kayak gitu, untuk ya cucu saya kayak gitu. Dan terus yang di sini yang bersama saya itu juga kalau ada uang ya main itu pacar tuh. Tapi kalau nggak ada ya aku yang ada ini kayak gitu. Cucu ibu ada berapa, Bu? Jadi cucu saya yang di Kedaliman itu 2, di Kebumen 2, yang di rumah 2, semuanya jadi 6 ya. Yang di Kedaliman itu kelas 6, baru kelas 6, sama anak yang kecil baru 3 tahun apa berapa. Terus yang di Kebumen 2 juga perempuan semua, yang 1 SMP, yang 1 masih TK. Dan yang ketiga yang di rumah bareng sama aku itu yang 1 di UIN, yang 1 di SD. Gitu ya, Bu. Kalau di Jadi sini, cucunya 6. iya. Kalau di sini ibu ini Tinggalnya di di Purwosari saya. Dan ini di tempat teman. oh, Ya. kayak gitu. Ibu lagi main. Iya, Oh, iya. Kalau sudah senang saya pasti ke sini karena ini seperti saudara sendiri. oh, kayak gitu udah teman dari lama kayak gitu, Bu. Lama dari SD dulu. Oh. Jadi aku sama apa-apa sama-sama lah. Kalau beli apa ya berdua, belinya 2, nanti satu-satu. Oh, Gitu. iya, gitu. Saya sama teman-teman saya juga seperti Iya, itu iya, ya. iya. Jadi nanti kan gimana gitu ya. Iya. Jadi enggak masa aku nggak dibeliin. Tapi kan enggak merasa begitu loh ya. Iya, iya, Tapi iya. kalau saya sendiri yang aku umpamanya beli kaos 2 lah sama itu gitu. Jadi kembaran nih Iya, gitu ya, Bu. iya, Kalau iya kan di sini kan juga supaya kembaran gitu. Iya, terus untuk yang sekarang ibu ada ngerasain keluhan-keluhan kayak gitu nggak, Bu? Ibu berarti kayak kesepian tadi enggak, Bu? Oh ya enggak ya enggak gitu. kesepian Karena karena ada banyak ada teman, banyak gitu. teman. Terus kalau aku dari sini senang ya mau main kemana yuk lah, yuk main kan Oh, naik kayak gitu. naik trasnya nggak bayar, Oh, naik pakai trans. kartu itu loh Oh, ya, iya, iya. hanya 2.000 gitu. Jadi pergi ke sana main di sana ya, entah makan entah apa gitu. Berarti di usia sekarang ibu tidak ada keluhan kayak gitu? Enggak ada. Ibu juga sehat-sehat kayak gitu ya, Bu? Ya, alhamdulillah. Berarti kan kalau biasanya ada ibaratnya kayak di usia ibu yang sekarang itu kan ada yang kesepian gitu ya, karena jauh dari anak atau anaknya jarang berkunjung kayak gitu ya, Bu. Iya. Nah, kan anak-anak ibu itu alhamdulillahnya perhatian kayak gitu ya, Bu. Betul, iya. Jadi ya nggak pernah kesepian, biar malam biar anak nggak pernah, karena tidak sendiri sih ya. Iya. Di rumah juga ada anak yang masih kecil itu kelas 3. Nah, saya juga di rumah juga kalau pagi-pagi itu ya kerja seperti biasa lah, ada masak, ada nyuci, ada apa gitu, ngepel gitu. Dan setiap malam kalau anak dari kerja juga mampir ke situ. Seperti tadi malam juga mampir ke situ. Mama sedang apa? Kalau misalkan kayak di minggu pagi kayak gitu ibu kan senam gitu ya, Bu. Terus kalau misalkan kayak di hari-hari Senin sampai Sabtunya kayak gitu, ibu kegiatannya ngapain aja, Bu? Ya seperti Masak, perempuan aja kayak ya, gitu. ya masak, ada nyapu, ada ngepel kayak gitu. Kalau udah selesai semuanya, ibu sendiri ya, udah tidur aja. Kayak gitu. Tidur aja ya gitu. Nanti kalau sudah selesai ya ngapain lagi kayak gitu. Apaan ini lebih apa itu? Baju ya udah kering ya gitu. Terus paling main kayak gitu ya, Bu? Iya main ke tempat apa itu, ke tempat saudara. Karena aku punya saudara yang di sebelah utara Alfamart itu, saya mainnya ke situ. Nanti di situ ya apa minum apa mau minum enggak ya boleh. Oke. Mungkin udah bisa dicukupkan ya, Bu. Terima kasih kayak gitu. Kita tadi udah udah ibaratnya konseling selama
mungkin beberapa menit kayak gitu ibu, terima kasih kayak gitu. Terus mungkin kayak kesimpulannya kayak gitu ibu dari obrolan ini, mungkin kayak tadi masalah ibu ya yang dulu kayak gitu ibu, Iya. ada yang tentang kayak hutang piutang kayak gitu, sempat bingung kayak gitu Iya, gimana caranya betul. melunasin, tapi akhirnya ibu menemukan cara melunasin kayak gitu ya, dari anak-anak ibu kayak gitu, dari anak ibu sendiri yang mau membantu. Iya. Dan untuk sekarang ibu alhamdulillah sudah ibaratnya sudah tidak ada keluhan kayak gitu ibu, udah senang kayak gitu Alhamdulillah, ya, sama bebas teman-teman. rasanya ya. Iya, dengan kegiatan yang sekarang kayak Iya. gitu. Dan mungkin terima kasih ibu sudah mau dikonselingin gitu sama saya. Dan semoga ibaratnya apa namanya, apa yang ibu ceritain juga nantinya bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman kayak gitu. Itu ya. Terus Jangan seperti saya. buat pelajaran aja kayak gitu ibu. Terima kasih sudah berbagi cerita kayak gitu ibu. Terus saya juga mohon maaf kayak gitu ibu apabila terdapat tutur kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati ibu kayak gitu, saya mohon maaf kayak gitu ibu. Terima kasih ibu, saya